Haleluya. Haleluya. Engkau Bapa yang baik. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya kami berterima kasih. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Kami boleh ada lagi dalam rumah-Mu Tuhan. Ini karena anugerah dan kebesaran-Mu Tuhan. Engkau luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Allah kami yang kami sembah. Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami bisa berkumpul lagi ada di rumah-Mu. Ini oleh kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Engkau sangat baik ya Tuhan. Engkau begitu mencintai anak-anak yang berharap kepadamu Tuhan. Hanya berharap kepadamu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Hanya Engkau lah yang kami sembah Tuhan. Sebab itu kami tetap kuat di dalam-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami ini, hanya bersandar kepadamu Tuhan Yesus. Karena anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan-Mu Tuhan. Kami tetap setia melayani-Mu Tuhan. Karena Engkau begitu setia di dalam hidup kami Tuhan. Apa yang kami punya semua yang Kau sediakan ya Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan kami seberapa ada Tuhan berkati ya Tuhan umat-umat-Mu yang hadir di sini Tuhan. Engkau melihat keadaan mereka Tuhan. Beri kekuatan Tuhan. Biar imannya tetap kuat Tuhan. Hanya mencari-Mu Tuhan, tidak mencari manusia. Terima kasih ya Bapa. Puji syukur bagi-Mu. Beri hati hari ini untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami akan membawa pujian menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetap berdiri ya. Kita nyanyikan, mari hari-hari kita lalui bersama Yesus sangat menyenangkan. Tuhan begitu baik dalam hidup kita ya. Dia begitu baik. Hari-hari lalui bersama Yesus. Haleluya.
Puji Tuhan, itu senang benar ya. Kalau di rumah rasanya, tapi kalau kita ada di sini rasa hati kita penuh dengan kita. Ucapan syukur, Tuhan begitu baik. Dia senang melihat kita ada di sini ya. Puji Tuhan, saya bersaksi ya. Kemarin Sabtu ya. Saya tiap-tiap hari berdoa terus buat keluarga sama cucu-cucu. Tuhan begitu baik. Mana sangka saya cucu saya datang. Begitu lama nggak pernah datang mainnya, cuma datang lewat terus cuman hello aja gitu. Tapi puji Tuhan, kemarin saya pergi, dia kalau datang kan nggak pernah kerutan, maksudnya nggak pernah janji ya. Saya ada perasaan tiap hari saya berdoa sama Tuhan, tiap hari pagi, siang, sore kalau duduk saya berdoa buat cucu saya, biar cucu saya ini sehat apa ya. Puji Tuhan, nggak bilang dia suruh datang ke rumah, tapi Tuhan dengar karena hati saya rindu benar pengen lihat dia ya, begitu lama. Saudara tahu rumah saya kan magic. Orang nggak tahu, udah ada di dalam. Terus saya pulang udah sampai di rumah, belum sampai di rumah, di jalanan mungkin pintunya terbuka kan. Kata teman saya tuh udah ada dari dalam yang gede, begitu berteriak, Allah! Aduh, hati saya benar luar biasa, senangnya minta ampun. Udah gede, cakep, ada gemuk sedikit, pakai masker, gitu. Dia sambut saya keluar. Aduh, Adrian udah besar ya, saya nggak peluk-peluk kayak dulu lagi deh, cuman besar. Emang dari mana? Iya. Aduh, saya senang ya minta ampun. Tuhan begitu baik ya. Saya rindu benar pengen ketemu, pengen lihat. Begitu lama kan dia nggak datang. Tuhan kasih kejutan sama saya. Tuhan baik, sungguh baik. Dia begitu ajaib. Tidak ada yang mustahil. Kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti tahu hati kita, karena kita tetap berharap kepada Dia. Sebab itu kita tidak boleh tinggalkan Tuhan. Biar kita tetap setia. Biarpun masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan dengar apa yang kita rindu keluhan. Kita bicara sama Tuhan terus, mengeluh, berbicara sama Tuhan apa yang ada di dalam hati pikiran. Tuhan jawab. Dia lebih besar dari segala-galanya. Terima kasih. Yang kecil, dulu kalau ketemu saya itu, dia nggak pernah tegur, takut. Sekarang dia samperin saya, dia kasih tangan, Oma, aduh saya luar biasa, aduh lucu, dia samperin saya mukanya, Oma katanya. Begitu senangnya saya bilang, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu baik sama saya, Tuhan memperhatikan saya, Tuhan luar biasa. Sampai maminya sendiri heran. Lihat, dia ketawa gitu. Aduh, pinter benar ini anak, disamperin saya yang kecil itu. Tadinya dia gak berani, takut. Puji Tuhan ya, kesaksian saya ini Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Dia perhatikan kita. Makanya lebih sayangi Tuhan, menyayangi Tuhan lebih luar biasa ya. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Puji Tuhan ya, itu kesaksian saya ya. Terima kasih. Mari kita berdiri, kita akan dengar firman Tuhan ya. Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita ya. Tuhan begitu baik untuk kita. Dalam segala perkara apapun, Dia begitu baik dalam hidup kita. Ya, kita tetap setia sama Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan.
Haleluya, terima kasih Tuhan, Bapa kami di sorga. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami sudah meninggikan, mengagungkan akan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian kami. Engkau memberkati juga Tante Ellen yang sudah memimpin pujian. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya. Engkau yang sudah senantiasa menjaga, memelihara kehidupannya. Oleh karena cintanya senantiasa kepadamu ya Tuhan. Mari terus Engkau memberkati kehidupannya. Saat ini pun kami rindu kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Di hari-hari yang tidak menentu ini, Tuhan, kami hanya pegang firman-Mu, firman yang tidak pernah berubah, firman yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Kami senantiasa pandang kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan kami melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, urapi kehidupannya, Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah akan nama-Mu. Kami sambut, kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Mari kita segera melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita melihat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-111. Kitab Mazmur pasal 111. Saya akan membacakan bagi kita semua di ayatnya yang pertama. Mazmur pasal 111 ayat 1. Kalau sudah menemukan, saya akan bacakan ayat ini. Judulnya adalah Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah merupakan sebuah ungkapan syukur dari pemazmur. Pemazmur dia berkata bahwa dia mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Jadi dia mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar. Artinya bahwa ucapan syukur yang dilakukan oleh pemazmur adalah dia melakukan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar. Jadi orang-orang benar adalah orang-orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang benar harus bersyukur kepada Tuhan? Karena pemazmur katakan dia bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Ini adalah merupakan sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh orang-orang benar. Nah, orang yang mengucap syukur kepada Tuhan sudah tentunya ada alasannya kenapa dia harus bersyukur. Karena dikatakan di sini dia berkata, dia bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya dia bersyukur kepada Tuhan dengan kesungguhan, dengan ketulusannya kepada Tuhan. Pertama, dia bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat di dalam ayatnya yang keselanjutnya, dia bersyukur kepada Tuhan karena perbuatan Tuhan yang hebat. Ayat yang kedua, dia katakan di sana, besar perbuatan-perbuatan Tuhan
layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Ayat yang ketiga, agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Inilah yang menjadi alasan dari pemazmur kenapa dia harus bersyukur dengan segenap hatinya, karena perbuatan Tuhan yang hebat. Perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang percaya. Dikatakan di sana bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan itu disukai. Semua orang menyukai perbuatan Tuhan. Dan pemazmur dikatakan di sana layak untuk diselidiki. Kenapa orang senang dengan perbuatan Tuhan? Karena Tuhan melakukan segala sesuatu dengan bersemarak, dikatakan di sana. Dia melakukan perbuatan pekerjaannya dengan agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Inilah keagungannya Tuhan. Ketika dia melakukan perbuatan-perbuatannya agung dan semarak. Agung dan semarak itu adalah menegaskan tentang kebesaran dan kedahsyatannya Tuhan. Sehingga banyak orang menyukai akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saya percaya semua orang yang percaya kepada Tuhan senang dengan perbuatan-perbuatan Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang bersemarak dan agung itu Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan seadil-adilnya. Jadi perbuatan Tuhan itu bagi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan lakukan dengan adil. Adil. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang dari yang lainnya. Semua sama Tuhan kerjakan. Semua sama. Jadi itulah sebabnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan senang kalau Tuhan melakukan perbuatan-perbuatannya dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga alasan bagi kita untuk bersyukur dengan segenap hati kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat. Saya percaya kita semua banyak mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat itu. Kekuatan, kesehatan itu adalah perbuatan Tuhan yang hebat. Siapa yang tidak mau sehat? Siapa yang tidak mau kuat? Apalagi dalam situasi sekarang ini semua harus sehat, gitu saudara. Semua harus sehat, jangan sakit. Iya kan saudara? Semua pengen sehat. Nah, Tuhan melakukan itu dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Tuhan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang hebat, agung dan semarak. Menggambarkan sebuah kebesaran Tuhan dinyatakan dengan adil. Adil, Tuhan itu adil, dan dikatakan di sana keadilannya itu tetap untuk selama-lamanya. Artinya Tuhan melakukan perbuatan yang besar itu bukan hanya pada saat-saat tertentu saja, tapi Tuhan melakukan dengan adil untuk selama-lamanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi alasan bagi pemazmur untuk bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dalam lingkungan orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti semua akan bersyukur akan kebesaran Tuhan, akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu. Seorang Ayub pun menegaskan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat. Coba kita melihat di dalam Ayub pasalnya yang kelima. Di sana Ayub berkata begini, Ayub pasalnya yang kelima
ayatnya yang kita baca dari, ini adalah merupakan perbincangan antara Ayub dengan sahabatnya yang bernama Elifas, dan Elifas harus berbicara kepada Ayub. Elifas berkata begini, ayat yang ke-8, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadu perkaraku. Ayat yang ke-9, ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang besar dan tak terduga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan melakukan itu dikatakan oleh pemazmur untuk selama-lamanya. Dan kemudian dikatakan di sini, dan keajaiban-keajaiban yang tak terhitung banyaknya. Jadi saya percaya kalau pemazmur berkata dia bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya, karena dia mengalami pertolongan Tuhan yang tak terhingga. Dia mengalami pertolongan Tuhan yang besar, ajaib itu. Biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mempunyai hati untuk selalu bersyukur kepada Tuhan akan keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tak ternilai, tak terduga. Elifas katakan kepada Ayub, perbuatan-perbuatan Tuhan itu tidak terduga dan tidak ternilai, tidak dapat diukur. Layaklah kita bersyukur kepada Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, karena begitu besar, begitu ajaib, begitu hebat perbuatan-perbuatan Tuhan. Haleluya. Hebat perbuatan-perbuatan Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, Tuhan itu membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Itulah perbuatan Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita, karena perbuatan Tuhan. Elifas katakan kepada Ayub, perbuatan Tuhan itu tidak terduga dan tak ternilai. Dan Pengkhotbah katakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itulah kehebatan Tuhan. Itulah perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat, yang membuat kita harus bersyukur kepada Tuhan, yang membuat kita harus berterima kasih kepada Tuhan untuk keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kenapa pemazmur harus bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya adalah ayat yang selanjutnya, di ayat yang keempat, di sana berkata begini, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Haleluya. Perbuatan Tuhan. Yang kedua adalah perbuatan Tuhan yang ajaib itu dijadikan peringatan. Ada kalanya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengalami keajaiban Tuhan
Tapi keajaiban Tuhan untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan melakukan keajaiban. Tuhan melakukan kehebatannya, perbuatannya yang hebat untuk mengingatkan kepada kita, kamu masih anakku, kata Tuhan. Kamu masih milikku, kata Tuhan. Untuk mengingatkan kepada kita. Tuhan, entahkah Tuhan itu memberkati kita, Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan ingin memperlihatkan kepada kita bahwa kita masih ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita masih ada di dalam perlindungan Tuhan. Jadi pertolongan-pertolongan yang kita alami, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu, seringkali Tuhan jadikan peringatan kepada kita. Mengingatkan kepada kita bahwa kita masih anak Tuhan. Kita masih dipelihara Tuhan. Kita masih dilindungi oleh Tuhan. Dan saya percaya kita banyak mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib ini. Mengingatkan kepada kita bahwa kita masih dipelihara Tuhan. Kita masih dilindungi Tuhan. Dan betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dikatakan di sana di dalam ayat yang kelima, diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Tuhan mengingat, dikatakan di sana, Dia mengingat segala sesuatu. Diberikan rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Seringkali kita lupa. Tapi Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib mengingatkan kita. Ternyata Tuhan tidak pernah lupa janjinya kepada kita. Atau mungkin seperti kesaksian dari tadi Tante Helen. Dia berdoa supaya bisa ketemu dengan cucunya. Tanpa diduga-duga ternyata datang gitu, saudara. Inilah saya mau katakan bahwa Tuhan menyatakan janjinya dan Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Kita mungkin lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Kita mungkin sudah tidak ingat lagi, tapi janji Tuhan Dia akan memberkati kita, itu tidak pernah Dia lupakan. Dan Dia akan nyatakan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia akan berikan apa yang Dia janjikan kepada kita. Dan terlalu banyak janji Tuhan yang Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Dan pertolongan Tuhan, dikatakan di sana, Dia memberikan rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Jadi alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu melindungi kita. Karena Dia sayang kepada kita. Karena Dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Itu sebabnya Dia selalu memperhatikan kita. Dia tidak akan melupakan janji-janjinya dalam hidup kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Mazmur pasal 103. Kita mundur ke pasal 103 ayatnya yang ke 8 dikatakan di sana, Raja Daud katakan begini. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oh haleluya. Dia panjang sabar dan berlimpah, banyak sekali gitu. Kasih setia Tuhan. Ayat yang ke-9, tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Mungkin kita manusia seringkali ada menyimpan dendam, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah menyimpan dendam. Dia mengasihi kita.
Mungkin kita pernah merasa kita pernah melakukan sesuatu pelanggaran yang berat di hadapan Tuhan, dan kita merasa kita berdosa. Tapi Tuhan tidak pernah menyimpan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak pernah mendendam kepada kita. Dia tetap mengasihi kita karena kita adalah anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan kita karena kita adalah anaknya. Dia tidak pernah melupakan janjinya karena kita adalah anaknya. Dia memberikan rezeki kepada kita. Inilah yang dikatakan tadi, untuk mengingat kepada kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita masih dipelihara oleh Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Kita masih anak Tuhan. Sehingga kita masih dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menyimpan dendam. Dan Tuhan tetap mengasihi kita. Itulah yang membuat kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan untuk segala keajaiban, segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah kita tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga Tuhan tetap melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan tetap melakukan hal-hal yang berkenan dalam kehidupan kita, karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, ayat yang di dalam Mazmur pasal 111 tadi, kita kembali. Yang ketiga adalah ayat yang ketujuh, dikatakan di sana, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Yang ketiga adalah Tuhan dengan perbuatannya selalu benar dan adil. Haleluya. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita adalah perbuatan yang berkenan, adalah perbuatan yang benar dan selalu adil. Seringkali kita salah mengartikan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali ketika Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita, kita merasa kok Tuhan tega melakukan seperti ini kepada saya. Tapi sebenarnya Tuhan melakukan itu untuk membuat kita menjadi benar. Karena Dia mengasihi kita, tadi kita sudah melihat. Dan Dia melakukan dengan keadilan. Dengan keadilan. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dan Dia selalu melakukan untuk kebaikan kita. Apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita, perbuatan yang Dia lakukan dalam kehidupan kita, untuk membuat supaya kita benar, berkenan di hadapan Tuhan. Menjadikan kita orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Mengingat akan perbuatan Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang baik. Dia selalu memberkati kita. Dia selalu menolong kita. Dikatakan di sana, segala titahnya teguh, firman-Nya teguh, tidak dapat diubah dan berubah. Tidak ada satupun yang bisa mengubah perintah Tuhan, firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, itu selalu Dia lakukan. Tuhan tidak pernah berubah. Dan dikatakan kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Tuhan melakukan dengan kebenaran dan kejujuran. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Apa yang Tuhan katakan, itu yang Dia lakukan. Apa yang difirmankan kepada kita, itu yang Dia lakukan.
Kalau yang tidak difirmankan oleh Tuhan itu tidak dilakukan. Tapi Tuhan melakukan semua apa yang dia firmankan. Janji-janjinya termasuk di dalamnya. Dan dia melakukan dengan jujur dalam kehidupan kita. Asal kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Haleluya. Permulaan hikmat. Hikmat adalah sesuatu yang ada dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan. Jadi permulaannya adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi orang-orang yang melakukan berdasarkan hikmat dari Tuhan adalah orang yang berakal budi yang baik. Orang yang melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi perbuatan Tuhan yang benar dan adil itu adalah dia melakukan segala sesuatu kepada kita sesuai dengan apa yang dia firmankan. Tidak ada yang lebih, apalagi kurang. Sesuai dengan jujur Tuhan lakukan. Tidak ada yang disembunyikan oleh Tuhan. Semua dilakukan dengan terbuka di hadapan kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melakukan segala sesuatu yang bukan apa yang dia firmankan. Tapi dia melakukan sesuai dengan apa yang dia firmankan. Jadi marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mengadakan perjamuan yang kudus. Di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita akan makan tubuh dan darah Yesus, kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan, kita juga akan berdoa untuk roti dan anggur ini. Mari saya jemput kita berdiri, kita nyanyikan itu pujian, salibnya, salibnya, selama mulia. Salibnya, salibnya, selama dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami diteguhkan, dikuatkan lagi dengan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Engkau tetap meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Ini adalah tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Firman-Mu berkata ini adalah tubuh dan darah-Mu. Tuhan, sebelum kami makan dan minum, Tuhan sucikan roti dan anggur ini Tuhan. Biarlah roti dan anggur ini Tuhan mendatangkan berkat bagi kami. Roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga kami pun mengalami pertolongan Tuhan. Kami mengalami keberkatan Tuhan ketika kami sama-sama makan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Layakkan kami, sucikan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Sehingga kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Seperti biasa, nanti saya akan buka, kemudian saudara-saudara bisa ambil sendiri di depan roti dan anggur. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya selamat mulia. Mari kita berdiri. Dosaku disucikan. Haleluya. Oleh darah Yesus. Saudara sekalian, di tangan kanan kita ada roti. Roti yang adalah tubuh Yesus. Tubuh yang terpecah-pecah di atas kayu salib. Tubuh yang tidak bersalah. Tetapi dia rela hancur demi keselamatan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan buat pengorbanan Yesus di atas kayu salib demi keselamatan kita. Karena dia mengasihi kita, karena dia mencintai kita. Haleluya. Sebelum kita makan roti ini, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita makan dengan iman, sambil bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan. Oh, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Ini adalah darah Yesus. Darah yang tercurah di atas kayu salib. Darah yang tidak bersalah, tetapi dia tercurah demi keselamatan kita. Dia rela tercurah di atas kayu salib supaya kita diselamatkan. Amen. Supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Haleluya. Darah Yesus menyucikan dosa-dosa kita. Amen. Haleluya. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Mari kita minum dengan iman sambil bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Engkau yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Engkau menghapus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau membasuh dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Layak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak kemurahan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau hidup di dalam terang-Nya Tuhan. Kami mau berjalan di dalam terang-Nya Tuhan, sehingga kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat kebenaran firman-Mu bagi kami. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan tetap selalu ada bersama dengan kami sebagai terang untuk kami menjalani kehidupan kami di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini Tuhan. Tuhan tolong kami semua ya Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Saat ini Tuhan kami mau berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPD Grogol ini Tuhan. Tuhan tolonglah jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Baik jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing yang tidak bisa hadir Tuhan. Tuhan tolonglah jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Mari Engkau berkati mereka ya Tuhan. Peliharalah jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan selalu menolong jemaat-Mu ini ya Tuhan. Tuhan selalu memberkati mereka ya Tuhan. Sehat-sehatkanlah jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan kami berdoa saat ini kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang sakit ya Tuhan. Apapun sakit yang mereka alami, apapun sakit yang mereka rasakan saat ini Tuhan. Kami berdoa kepadamu, mari Tuhan Engkau menjamah mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan jamah mereka ya Tuhan. Pulihkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya berkat Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pertemuan yang indah ini Tuhan. Kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami dapat beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan penghentaran, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.